Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nona Mauboy dengan inspirasi dari Timor. Kali ini aku ingin berbagi masih seputaran dunia pendidikan. Aku ingin berbagi 15 hal yang perlu dipersiapkan oleh seseorang sebelum berpikir untuk mendirikan sebuah PAUD atau lengkapnya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, biar setiap kali ada update tentang puisi dan inspirasi dari Timor, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi dengan kalian semua yang mungkin sedang berpikir, bergumul untuk bagaimana memulai sebuah wadah pendidikan anak usia dini atau yang biasa disebut dengan PAUD. Kalian kebingungan tentang apa saja yang harus dilakukan. Nah, kali ini aku ingin berbagi dengan kalian ada 15 hal yang perlu kalian ketahui sebelum memulai satu lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ke-15 hal yang aku bagikan dengan kalian semua ini based on pengalaman pribadiku sebagai seorang pengelola PAUD, dimana sejak 2016 aku membuka 2 wadah pendidikan di 2 desa yang berbeda, yaitu di Desa Oeveto dan juga Desa Lidamanu di Rotendao. Desa Oeveto itu ada di Kabupaten Kupang. Nah, 15 hal ini yang aku pelajari sebelum pada akhirnya membuka atau mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Buat kalian yang pengen atau sedang ingin membuka sebuah PAUD, maka kalian wajib untuk memikirkan 15 hal ini sebelum kalian memulai lembaga pendidikan anak usia dini. Hal pertama yang wajib kalian pikirkan sebelum memulai sebuah PAUD adalah menentukan lokasi atau tempat di mana kalian akan mendirikan PAUD. Ini sangat penting. Jangan kalian sudah memikirkan semua hal yang lain, tetapi kalian belum tahu di lokasi mana kalian ingin mendirikan sebuah PAUD. Karena itu sebelum mempersiapkan ABCD, kalian wajib untuk menentukan terlebih dahulu di lokasi mana PAUD kalian akan kalian dirikan. Hal yang kedua, kalian harus mensurvei lokasi tersebut. Tujuan dari survei lokasi ini adalah yang pertama, kalian mengecek apakah di tempat tersebut sudah ada PAUD yang berdiri atau tidak. Jika sudah ada, berapa jarak antara PAUD yang sudah berdiri dengan lokasi yang menjadi pilihan kalian untuk mendirikan PAUD tersebut. Pastikan supaya jaraknya tidak terlalu berdekatan sehingga memudahkan nanti pada proses izin operasionalnya. Yang ketiga, yang wajib kalian ketahui adalah izin verbal dengan pemerintah lokal setempat. Nah, pemerintah lokal ini siapa saja? Mereka itu adalah RT, RW, dusun, desa, kepala kampung mungkin yang masih di desa-desa atau di daerah, ada kepala kampung, tokoh-tokoh agama. Kita harus izin verbal kepada mereka. Maksud aku izin verbal ini adalah kalian datang kepada mereka secara personal dan menyampaikan maksud dan tujuan kalian atau rencana kalian untuk mendirikan sebuah PAUD di lokasi di sekitaran mereka. Nah, tujuan ini adalah penting karena kalian harus menyampaikan terlebih dahulu apakah kalian diberikan izin atau dukungan sebelum melanjutkan pada proses-proses yang lain. Istilahnya kita adalah orang yang ingin membangun sesuatu di wilayah tersebut. Karena itu kita perlu menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki kepentingan atau yang memegang peranan yang besar di dalam masyarakat. Mereka perlu tahu siapa kita, mereka juga perlu tahu rencana-rencana kita secara verbal, belum tertulis. Kita harus menyampaikan kepada mereka. Nah, biasanya di tahap ini ada pro dan kontra. Ada yang bisa dengan mudah langsung mendukung kita, tetapi ada yang menolak, atau yang lebih parahnya lagi, mereka tidak memberikan keputusan, misalnya mendukung atau menolak keinginan kita.
Nah, biasanya ini kita membutuhkan waktu yang cukup untuk bernegosiasi istilahnya. Kita perlu berdialog lagi dengan mereka untuk menyampaikan maksud ini. Berdasarkan pengalaman aku yang membuka di daerah atau di desa, biasanya ada pihak-pihak, misalnya RT dan RW mungkin sudah secara total mereka langsung katakan iya kami mendukung, misalnya mau membuka di lokasi mereka. Tapi bisa jadi kepala kampung atau tua adat, atau bisa saja ada tokoh agama mungkin yang berperan penting di daerah tersebut yang kurang menyetujui atau masih memberikan pertimbangan. Nah, kita mesti mendengar mereka ini, karena bagaimanapun nanti saat kita mendirikan PAUD di wilayah tersebut, para komunitas pemimpin lokal ini akan menjadi orang-orang yang terus berinteraksi dengan kita. Karena itu persetujuan atau lampu hijau dari mereka itu sangat penting untuk kita. Yang keempat, kalian harus memikirkan dari mana sumber dana untuk biaya operasional dan seterusnya di PAUD kalian. Maksud saya adalah kalian harus memikirkan dari mana dana untuk nantinya menggaji guru, menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan di dalam PAUD. Kalian harus memikirkan itu dengan matang, supaya pada saat jalannya nanti operasional PAUD, kalian tidak kebingungan bagaimana mendanai operasional dari PAUD tersebut. Karena itu dari awal kalian harus sudah memikirkan dari mana sumber dana untuk membiayai PAUD tersebut. Yang kelima, kalian mendata siswa. Setelah mendapatkan izin secara verbal dari pemerintah lokal dan kalian sudah mengetahui dananya akan dari mana untuk biaya operasi, saatnya untuk kalian mulai mendata siswa-siswa yang ada di situ. Pengalaman aku pribadi, aku mendata siswa usia 4 sampai 6 tahun di lokasi tersebut, sehingga mengetahui ada berapa banyak anak yang akan menjadi calon siswa di PAUD untuk tahun ajaran tersebut. Saya secara pribadi lebih menyukai untuk memulai satu kegiatan atau membuka satu PAUD dengan jumlah siswa minimal 15 orang. Memang di daerah-daerah tertentu angka ini tidak harus. Artinya apa? Mereka tidak menentukan harus 15 anak untuk PAUD tersebut bisa beroperasional. Angka 10 pun diizinkan. Tapi saya secara pribadi saya menyukai angka 15 karena ini memberikan bagi saya secara khusus untuk bisa mendesain kelas. Artinya kelasnya juga tidak akan terlalu besar, tetapi juga tidak akan menjadi terlalu kecil. Yang keenam, kalian mulai memikirkan siapa guru yang akan mengajar di PAUD tersebut. Nah, kalau aku secara pribadi, aku lebih memilih untuk mengambil orang-orang di area sekitar lokasi PAUD. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memberdayakan sumber daya manusia yang sudah ada di lokasi PAUD tersebut berdiri. Yang kedua, untuk kedepannya, biasanya kalau ada orang lokal yang kita pakai sebagai guru, untuk proses-proses ke depan mungkin akan berhadapan dengan kendala atau hal-hal lain, mereka akan sangat membantu kita. Karena itu, menentukan siapa guru dari awal itu sangat penting. Kalau misalnya guru di lokasi rencana kita mendirikan PAUD itu misalnya di pedalaman dan tidak ada sumber daya manusia yang cukup, maka kita harus memikirkan dari daerah mana kita akan mendatangkan tenaga pendidik atau guru yang akan standby untuk mengajar di PAUD yang akan kita bangun. Yang ketujuh, kalian harus memikirkan tempat yang akan dipakai untuk berjalannya proses belajar mengajar setiap harinya. Apakah kalian akan memakai tempat yang sudah tersedia di desa tersebut, ataukah mungkin menyewa satu gedung, ataukah kalian
harus membangun sendiri, kalian harus sudah memikirkan itu sejak awal. Jika kalian memakai satu tempat yang mungkin disewa atau kalian memakai satu gedung yang sudah tersedia di tempat tersebut, maka ini sangat memudahkan kalian untuk segera memulai proses belajar mengajar. Yang kedelapan, kalian wajib menentukan dari awal kurikulum apa yang akan dipakai di PAUD tersebut. Tujuan ini sangat penting karena kalian mulai dari awal sudah memikirkan model pembelajaran apa yang kalian inginkan terjadi di lembaga yang akan kalian bangun. Di samping itu, kalian juga sangat terbantu sejak awal mulai memikirkan kapan guru-guru ini akan di-training, kapan mereka akan dipersiapkan untuk ready berada di depan ruangan kelas untuk mengajar murid-murid yang ada. Biasanya kalau PAUD tersebut dibangun di desa atau di pedalaman, guru-guru yang kita rekrut itu biasanya zero pengalaman terhadap ruangan kelas. Mereka belum punya pengalaman tentang manajemen kelas, mereka belum punya pengalaman tentang bagaimana pendekatan dengan anak-anak usia 4-6 tahun. Karena itu menentukan kurikulum dari awal itu sangat membantu pengelola untuk memikirkan kurikulum apa yang akan dipakai dan materi apa yang akan ditrainingkan kepada guru-guru. Ingat, jangan izinkan guru-guru berdiri di depan ruangan kelas sebelum mereka di-training, sehingga kedepannya tidak menciptakan masalah yang mungkin akan muncul karena guru-guru berhadapan dengan anak-anak usia dini. Yang kesembilan, kalau sudah mengetahui berapa jumlah murid yang akan masuk sebagai siswa di lembaga PAUD yang kalian akan dirikan, maka mulai memikirkan atau mempersiapkan alat atau sarana prasarana yang diperlukan di PAUD, mulai dari meja kursi, papan tulis, alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar seperti krayon, buku gambar dan cat air dan hal-hal yang lain, itu wajib sudah dipikirkan atau dipersiapkan saat kalian sudah mengetahui berapa jumlah siswa yang terdaftar. Karena itu sejak awal sebelum kalian mendirikan PAUD, hal-hal atau sarana prasarana basic ini kalian sudah harus persiapkan. Yang ke-10 yang wajib sudah dipersiapkan sebelum mendirikan PAUD adalah lemari. Ini kedengaran konyol ya, tetapi lemari itu sangat penting disiapkan sebelum KBM itu mulai atau PAUD kalian beroperasi. Kenapa? Karena seluruh barang-barang inventaris yang kalian akan pakai atau kalian sediakan untuk menunjang proses belajar mengajar di PAUD tersebut harus disimpan atau dijaga, sehingga tidak dibeli hanya untuk satu semester lalu semester depan harus beli lagi, atau hanya dibeli untuk beberapa waktu lalu harus adakan lagi. Itu semua kan bicara tentang biaya. Karena itu dari awal kalian sudah harus memikirkan selain sarana prasarana seperti meja, kursi, papan tulis dan lain-lain, kalian juga harus sudah menyediakan satu unit lemari. Ya, kalian bisa siapkan sesuai dengan budget kalian, tapi ini kudu wajib disiapkan di awal. Yang ke-11 ini sangat penting dilakukan adalah mulai mentraining guru kalian. Ingat, tadi aku udah sempat singgung bahwa jangan izinkan guru kalian berdiri di depan ruangan kelas sebelum mereka di training. Misalnya kalian nggak punya basic atau pengetahuan tentang dunia pendidikan, kalian bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Misalnya ada LSM atau yayasan-yayasan yang mungkin menyediakan kurikulum atau jasa pelatihan guru. Kalian bisa
meminta program mereka untuk kalian pakai, atau kalian bisa mendaftarkan guru-guru kalian untuk mengikuti program mereka. Bisa juga kalian memakai relasi yang kalian punya, misalnya ada teman atau kenalan yang mungkin sudah paham atau punya pengalaman yang luar biasa dengan dunia pendidikan. Kalian bisa memakai mereka atau meminta bantuan mereka untuk mentraining guru-guru kalian, sehingga mereka guru-guru sendiri punya pemahaman atau pengetahuan tentang dunia anak-anak sebelum operasional berjalan atau sebelum proses belajar mengajar itu terjadi. Yang ke-12 adalah saatnya untuk kalian mulai memilih nama dari lembaga PAUD yang akan kalian dirikan. Kalian harus memilih satu nama yang belum dipakai. Ini sangat penting supaya pada saat proses perizinan pihak dinas pun tidak kebingungan dengan, loh kok ini sudah ada PAUD ini, sehingga kalian tidak disuruh untuk mengubah lagi nama atau mencari ulang nama. Sejak awal saat kalian memikirkan untuk mencari satu nama untuk PAUD, kalian bisa mencari tahu apakah sudah ada nama tersebut di daerah sekitaran kalian atau mungkin di kecamatan kalian, apakah sudah ada nama ini. Yang ke-13, kalian sudah harus memikirkan struktur dari PAUD tersebut. Kalian menentukan siapa yang akan menjadi kepala sekolah, guru yang mengambil tanggung jawab untuk operasional setiap hari. Kalian juga memikirkan siapa yang akan menjadi pengelola. Itu sudah harus dipikirkan dari awal, karena nantinya ini sangat dibutuhkan pada saat kalian akan membuat izin operasional. Yang ke-14, hal yang sangat sederhana, kecil, tetapi sangat penting. Kalian harus sudah menyiapkan stempel dari sekolah kalian. Kok bisa ini sangat penting? Saat kalian sudah memilih nama, kalian harus sudah membuat stempel dari PAUD kalian. Ini sangat-sangat penting, walaupun kecil dan sederhana, karena ini akan dipakai untuk pengurusan izin operasional dan seluruh kegiatan-kegiatan yang diperlukan berkaitan dengan surat menyurat atau sesuatu yang sah. Stempel itu sangat penting. Karena itu dari awal sebelum kegiatan operasional itu berjalan, kalian sudah harus membuat stempel PAUD kalian. Yang ke-15 dan yang terakhir, kalian harus menyiapkan fotokopi bahan-bahan ajar, aktivitas-aktivitas yang mau dipakai. Ini berkaitan dengan kurikulum yang kalian pakai. Nah, misalnya kalian mau menggunakan kurikulum pemerintah, kurikulum K13. Kalian harus sudah melihat aktivitas-aktivitas yang harus di-copy, yang harus dipersiapkan. Apalagi misalnya kalian membangun PAUD ini di desa yang sulit dengan akses fotokopi. Nah, kalian sudah harus menyiapkan ini untuk minimalnya 1 semester. Jadi dari awal kalian sudah mempersiapkan ini. Ini sangat membantu kalian saat kalian sudah menyiapkan aktivitas belajar dari awal, mengcopy bahan-bahannya, sehingga pada saat gurunya nanti dia akan mengajar, dia sudah punya waktu untuk mempersiapkan diri, dia bisa ambil waktu untuk menyiapkan bahan-bahan yang dia perlukan sebelum proses KBM dimulai. Jadi meskipun tampaknya sangat sederhana atau sepele untuk menyiapkan fotokopi aktivitas bahan ajar, tetapi ini sangat-sangat membantu guru-guru kalian di kelas untuk punya waktu mempersiapkan diri sebelum proses KBM. Jangan-jangan gurunya datang dan ini dan itu belum punya, fotokopi bahan ajar belum punya, lalu mereka tidak juga mempersiapkan apa-apa. Nah, ini akan membuat ruangan kelas menjadi crowded dan suasana belajar tidak berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itu saja 15 tips dari aku yang harus kalian persiapkan sebelum membangun sebuah wadah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Terima kasih.